Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para siswa dan juga para subscriber dari channel Selamat Jadi. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas mengenai entry transaksi pada perusahaan jasa. Sebelum kita melakukan entry transaksi, terlebih dahulu kita pastikan setup link account atau mengatur link account terlebih dahulu agar akun-akun yang terkait dapat masuk sesuai dengan posnya. Untuk mengatur link account kita pilih setup di sini, kemudian pilih link account. Nah, di sini ada 4 jenis kategori link account, yaitu yang pertama link account and banking account. Ini terkait dengan akun bank dan pembayaran bank. Kemudian yang kedua link account sales account terkait dengan penjualan. Yang ketiga yaitu purchase account, link account yang terkait dengan pembelian. Yang keempat payroll account, link account yang terkait dengan akun penggajian. Untuk perusahaan jasa, kita mulai setting link account dari yang pertama yaitu account and banking. Klik di sini. Ya. Untuk akun yang di atas yang tidak ada opsinya, cara membuatnya yaitu dengan cara mengedit akun bawaan dari program Mayop disesuaikan dengan akun yang kita buka. Yang pertama yaitu equity account for current earning, artinya bahwa akun modal yang digunakan untuk mencatat pendapatan tahun ini. Kita sudah setting yaitu laba periode berjalan. Kalau akun yang di sini namanya bukan laba periode berjalan, misalkan current earning, langkah yang dapat Anda lakukan yaitu mengganti akun bertipe equity current earning dengan laba periode berjalan atau akun yang sesuai dengan kasus yang akan kita bahas. Yang kedua, equity account for retained earning. Jadi akun modal yang digunakan untuk mencatat laba ditahan, nomornya 3/1300, namanya laba ditahan. Nah, apabila di posisi tampilan monitor kalian di sini belum tertulis laba ditahan atau misalkan masih retained earning, maka langkah yang dapat dilakukan yaitu Anda merubah atau mengganti akun retained earning dengan laba ditahan. Kemudian yang berikutnya, equity account for historical balancing account. Pastikan bahwa Anda sudah memilih selisih saldo, ini bisa dipilih di sini. Jadi kalau belum, bisa dipilih selisih saldo misalkan. Nah, equity account for historical balancing adalah akun di dalam neraca yang digunakan sebagai penampung selisih saldo. Apabila dalam penyusunan neraca atau neraca saldo, jumlah debit dan jumlah kreditnya tidak seimbang. Sehingga untuk mengetahui bahwa neraca atau neraca saldo yang Anda isikan sudah balance atau tidak, maka di sini akun neraca saldo memiliki saldo atau tidak. Jika historical balancing account atau selisih saldonya 0, dipastikan bahwa neraca saldo yang sudah Anda susun dimungkinkan sudah benar karena sudah seimbang. Kenapa dimungkinkan sudah seimbang? Karena bisa saja saldo-saldo rekening yang Anda susun bisa tertukar. Misalkan
kas yang seharusnya 10 juta, kemudian saldo kas di bank yang seharusnya 20 juta, saldonya tertukar. Nah, walaupun seimbang tapi saldonya salah. Jadi dimungkinkan di sini bahwa kalau saldonya telah seimbang atau selisih saldonya 0, dimungkinkan masih ada kesalahan atau tidak sepenuhnya benar. Ya, sehingga Anda harus teliti lagi supaya saldo-saldo yang Anda masukkan sudah sesuai dengan jumlah saldo dari masing-masing akun atau tidak tertukar. Yang berikutnya yaitu bank account for electronic payment. Jadi di sini untuk bank account for electronic payment adalah akun bank yang digunakan untuk pembayaran elektronik. Misalkan kita setting kas di bank. Nah, kemudian bank account for undeposit fund kita gunakan kas saja. Ya, kemudian untuk akun yang sudah kita rubah link akunnya di sini, kita dapat menghapusnya supaya tidak terlalu banyak ini. Ini ada undeposit fund, kita hapus. Ya, klik kanan, delete account. Kemudian electronic clearing account juga sama aja, kita hapus, klik kanan, delete account. Nah, seperti ini. Yang kedua yaitu setup link account tentang penjualan. Nah, karena kita perusahaan jasa, kita tidak menjual barang dagangan. Untuk keempat opsi ini untuk sementara kita tidak centang karena pada prakteknya kita akan menggunakan satu modul yaitu record journal entry atau menggunakan jurnal umum dulu, sehingga ini kita tidak centang. Ya, yang pertama yaitu asset account for tracking receivable. Jadi akun aset yang digunakan untuk mencatat piutang. Nah, kita sudah sesuaikan di sini piutang. Ini kalau belum piutang bisa kita pilih di sini, kemudian kita pilih piutang usaha. Ya. Kemudian akun bank yang digunakan untuk penerimaan dari customer, kita setting misalkan di sini adalah kas. Nah, jadi nanti kalau dari penerimaan ada yang menggunakan kas di bank, ya nanti pada saat transaksi kita rubah. Tapi defaultnya untuk sementara kita gunakan kas begitu. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya setup link account yang ketiga yaitu purchase. Jadi liability yang pertama, liability account for tracking payable. Jadi akun utang yang digunakan untuk mencatat hutang. Di sini sudah kita setting hutang usaha. Kemudian yang kedua, bank account for paying bill. Akun bank yang digunakan untuk membayar hutang. Kita untuk sementara gunakan akun kas. Kalau nantinya menggunakan kas di bank, kita sesuaikan pada saat transaksi. Oke ya. Terakhir yaitu setup link account payroll account. Ini yang terkait dengan masalah pembayaran gaji karyawan. Yang pertama yaitu bank account for cash payment.
Kalau untuk yang cash payment kita gunakan cash ini ya. Kemudian bank account for check payment kita gunakan kasih bank kalau pembayarannya menggunakan cek. Kemudian bank account for electronic payment ini kita gunakan kasih bank. Kemudian yang berikutnya default atau settingan umum untuk pembayaran tunjangan karyawan dan lain-lainnya. Misalkan kita masukkan di sini karena ada tunjangan beban biaya tenaga kerja BPJS ketenagakerjaan, kita masukkan akun yaitu beban BPJS ketenagakerjaan, otomatis kita gunakan beban BPJS ketenagakerjaan. Kemudian default wage expense account yaitu akun dari beban akun default akun dari gaji adalah beban gaji karyawan, sudah kita setting. Kemudian default tax deduction payable account yaitu default account dari akun hutang pembayaran gaji adalah di sini hutang gaji. Oke ya, kita oke. Selanjutnya kita akan mengentrikan isi dari neraca per 1 Januari 2020. Untuk mengisi neraca awal, langkahnya yaitu pilih setup, kemudian pilih balance, kemudian pilih account opening balance seperti ini. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk neraca hanya terdiri dari 3 akun karena dimulai dari bulan Januari untuk conversion mode-nya. Jadi di sini ada akun aset, akun liability atau utang, dan akun equity atau modal. Kita akan mencoba masukkan saldo dari neraca per 1 Januari 2020. Perlu diingat di sini bahwa untuk saldo akun aset, saldonya adalah di sebelah debit normalnya. Jadi kalau ada saldo akun aset yang bersaldo di sebelah kredit, semisal untuk akumulasi penyusutan, maka di sini ditulis min. Ya, di sini ditulis min. Begitu pula untuk akun hutang, saldo normalnya di sini adalah sebelah kredit. Jadi kalau ada akun-akun yang bersaldo di sebelah debit, di sini juga di min. Kemudian untuk modal juga sama. Modal saldo normalnya adalah di sebelah kredit. Ya, kalau ada di sini saldo yang di sebelah debit, maka harus diberi tanda min. Langkahnya yang pertama yaitu kas banyak 10.250.000, kas di bank sebanyak 20 juta, piutang usaha sebanyak 2.500.000, perlengkapan salon sebanyak 10 juta, sewa dibayar di muka saldonya 0, peralatan salon sebanyak 15 juta, akumulasi penyusutan peralatan salon sebanyak minus 250, kemudian kendaraan sebanyak 25 juta, akumulasi penyusutan kendaraan sebanyak minus 750.000, hutang usaha sebanyak 5 juta, hutang gaji sebanyak 400.000, hutang bank BRI sebanyak 24.600.000,
Kemudian untuk modal Nona Roro Jonggrang sebanyak Rp52.500.000 dan Prime minus 750. Ya, setelah dientrikan saldo sudah seimbang karena ditunjukkan dengan jumlah debit dan jumlah kredit telah sama. Amount left to be allocated saldonya sudah nol atau selisih saldonya sudah nol. Nah, ini sudah dipastikan bahwa jumlah saldonya sesuai dengan nama perkiraannya. Jadi sudah selesai untuk saldonya, kita tinggal entry transaksi. Selanjutnya yaitu mengentry transaksi. Misalkan di sini sudah disajikan ringkasan transaksi selama bulan Januari 2021. Kita masukkan transaksi yang pertama yaitu tanggal 1 Januari 2021. Nona Roro Jonggrang kembali menginvestasikan asetnya senilai 85 juta untuk tambahan modal awal dengan perincian 10 juta terdiri dari uang kas, 20 juta terdiri dari uang kas yang ada di bank atau dalam bentuk tabungan, dan sisanya merupakan harga kendaraan yang diinvestasikan. Dari transaksi yang pertama ini kita akan mengentrinya dalam jurnal umum. Kita pilih modul account, pilih record journal entry seperti ini. Ya, selanjutnya untuk nomor jurnalnya di sini otomatis. Ya, misalkan kita tulis, misalkan kalau mau diurutkan, misalkan JU1, misalkan jurnal yang pertama. Ya. Untuk tanggal ya dientrikan 1 Januari 2021. Memo diisi keterangan singkat mengenai transaksi, misalkan investasi tambahan. Roro Jonggrang. Kemudian pilih tekan enter. Sekarang menuju ke account yang dipanggil untuk transaksi yang terkait dengan investasi tambahan Roro Jonggrang. Anda bisa menekan enter atau klik tanda panah seperti ini untuk memilih akun. Yang pertama, akun yang berpengaruh di debit adalah kas. Akun yang berpengaruh yang pertama adalah kas, di debit sebanyak 10 juta. Tekan enter lagi. Yang kedua yaitu kas bank, di debit juga sebanyak 20 juta. Kemudian akun yang ketiga adalah kendaraan di sini. Pilih. Ya, kendaraan berarti sisanya dari 85 juta sudah diinputkan sebanyak 30. Berarti sisanya 55 juta. Kemudian tekan enter lagi, masukkan akun yang keempat yaitu modal Nona Roro Jonggrang. Tapi untuk modal Nona Roro Jonggrang berada di sebelah kredit. Anda tekan tombol tab untuk menuju sebelah kredit. Ya, enter. Pastikan bahwa out of balance di sini sudah 0 atau seimbang. Karena kalau transaksi belum seimbang atau out of balance-nya belum sama dengan 0, maka tidak bisa dilakukan proses pencatatan. Dalam pencatatan transaksi apapun, pastikan yang pertama di sini adalah tanggal yang di-entry adalah sesuai dengan tanggal transaksi di sini. Terus yang kedua, berikan keterangan singkat sesuai dengan isi jurnal pada kolom memo. Kemudian yang berikutnya yaitu
panggil akun di sebelah debit terlebih dahulu, baru kemudian di sebelah kredit dengan jumlah total debit maupun total kredit sudah sama, sehingga transaksi bisa langsung dicatat. Ya, karena untuk transaksi nomor 1 sudah selesai, maka kita tekan tombol record. Oke, selanjutnya yaitu transaksi yang kedua, yaitu membayar angsuran kredit Bank BRI sebesar Rp4.250.000 dengan perincian pokok angsuran sebesar Rp4.000.000 dan sisanya merupakan bunga dengan menggunakan alokasi uang kas. Jadi di sini untuk jurnal yang kedua yaitu nomornya JU strip 2, kemudian tanggalnya adalah di sini 2 Januari, kemudian di sini adalah pembayaran angsuran. Ya, tekan enter untuk memulai akun. Yang pertama adalah yang berkurang adalah hutang di Bank BRI atau nomor akun 2/2100. Jumlahnya berkurang sebanyak 4 juta atau pokok angsuran. Kemudian yang bertambah berikutnya adalah beban bunga. Kita cari pada kelompok beban bunga, nomornya 9/1100 sebanyak 250.000. Kemudian alokasinya adalah menggunakan uang kas. Kita cari kas yang pertama di sebelah kredit. Ya, tekan enter. Pastikan bahwa jurnal yang sudah dibuat debit kreditnya sudah seimbang atau out of balance-nya sudah 0. Karena transaksinya sudah selesai, maka kita tekan tombol record untuk mencatat transaksi yang kedua. Selanjutnya transaksi yang ketiga yaitu membayar sewa gedung bulan Januari sebesar 1 juta. Dananya diambilkan dari kas di Bank Mandiri. Jadi untuk jurnal yang ketiga yaitu kita tulis JU strip 3, kemudian tanggalnya 3, kita ganti tanggalnya, kemudian memo adalah membayar sewa gedung. Kemudian untuk akunnya kita panggil, yaitu yang pertama adalah sewa dibayar di muka. Jumlahnya 1 juta dan menggunakan alokasi kas di Bank BRI atau kas di bank dengan jumlah kredit 1 juta. Kemudian enter. Pastikan bahwa saldonya debit dan kredit sudah sama atau out of balance-nya selisihnya 0. Kemudian kita tekan tombol record. Yang keempat yaitu membeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp1.200.000. Caranya sama untuk nomor jurnal JU strip 4. Tanggalnya di sini 4. Memo pembelian perlengkapan. Akun yang terkait yaitu enter perlengkapan salon, kemudian use account, kemudian jumlahnya adalah 1.200.000. Kemudian menggunakan uang kas, yang dikredit adalah kas di sini. Ya, ditaruh di sebelah kredit. Kalau sudah, cek debit kreditnya sudah seimbang atau belum. Ya, kalau sudah seimbang, tekan tombol record.
Selanjutnya tanggal 5 atau transaksi yang kelima yaitu JU strip 5, yaitu menerima pendapatan sewa peralatan pesta dan tenda sebesar 10 juta. Alokasi penerimaan adalah kas di Bank Mandiri. Maka memo penerimaan jasa sewa peralatan. Ya, kita enter, kita panggil. Yang pertama adalah kas di Bank Mandiri karena alokasi penerimaannya adalah kas di bank. Jumlahnya adalah 10 juta debit. Ya, kemudian kreditnya adalah pendapatan, yaitu pendapatan sewa peralatan atau yang kedua part strip 1200 use account. Kemudian ditaruh di sebelah kredit seperti ini. Ya, setelah jumlahnya seimbang, maka kita catat record. Selanjutnya yaitu transaksi nomor 6. Perusahaan menerima jasa suntik silikon sebesar 2.500.000. Alokasi penerimaan pendapatan pada kas. Kita isikan di sini jurnal umum yang ke-6, JU strip 6, kemudian tanggal kita isikan 6 Januari 2021, kemudian memo kita isikan pendapatan jasa suntik silikon, kemudian untuk akun kita panggil adalah, untuk akun kita pilih yang pertama debit kas nomor 1 strip 1100, kemudian untuk jumlah adalah sebesar pendapatan 2.500.000. Kemudian akun yang dikredit adalah pendapatan jasa salon. Kita tekan tombol tab untuk menggeser di sebelah kredit. Pastikan bahwa total debit dan kredit sudah balance, pada out of balance sudah menunjukkan 0. Kemudian kita tekan tombol record untuk mencatat transaksi nomor 6. Selanjutnya yaitu transaksi nomor 7 atau tanggal 7. Perusahaan menerima jasa potong rambut dan rebonding sebesar 850 juta dan alokasi penerimaan pada kas. Ya, kita ketikkan JU strip 7, tanggalnya 7. Kemudian untuk memo kita isikan jasa potong rambut dan rebonding. Untuk akun yang kita panggil, kita tekan enter, yaitu kas untuk alokasi debit jumlah sebesar 850.000. Kemudian yang kedua akun pendapatan, yaitu pendapatan jasa salon seperti tadi, jumlahnya dikredit 850. Ya, setelah jumlah debit dan kredit sama atau out of balance sudah 0, kita catat transaksi nomor 7. Ya, kita catat, tekan tombol record. Transaksi selanjutnya yaitu nomor 8 atau tanggal 8. Perusahaan membeli peralatan sebesar 15 juta rupiah secara kredit, dibayar kas di Bank Mandiri sebesar 10 juta, sisanya dialokasikan pada hutang usaha atau belum dibayar. Ya, untuk nomor jurnal kita lanjutkan JU strip 8 untuk tanggal 8 Januari, memo pembelian peralatan. Ya.
tekan enter. Untuk akun yang dipanggil, yang debit adalah yang pertama peralatan, salon, nomor 1/2100, sejumlah 15 juta. Untuk akun yang dikredit ada dua, yang pertama kas di Bank Mandiri sebesar kredit sebesar 10 juta, dan akun yang kedua kita pilih yaitu hutang usaha sebesar, ya kita karena menggunakan link account kita pilih OK untuk menggunakan link account tersebut. Ya, kita gunakan link account hutang usaha kredit sebesar 5 juta. Pastikan total debit dan kredit adalah sama, out of hell-nya sudah 0, maka transaksi ini bisa kita catat. Ya, tekan tombol record untuk mencatatnya. Selanjutnya yaitu transaksi nomor 9. Perusahaan menerima pendapatan jasa krimbat sebesar 2 juta rupiah. Alokasi penerimaan pada kas di Bank Mandiri. Untuk jurnal kita urutkan lagi JU-9, tanggalnya 9 Januari. Memo keterangan singkat kita isikan pendapatan jasa krimbat. Ya, untuk akun yang terkait alokasi yaitu kita panggil akunnya kas di bank, jumlahnya sebesar 2 juta rupiah. Ya, untuk kreditnya yaitu pendapatan jasa, ketikan 4/1100 di sebelah kredit. Ya, pastikan jumlah debit dan kredit sudah seimbang atau out of balance-nya sudah 0. Kemudian kita tekan tombol record untuk mencatat transaksi yang ke-9. Selanjutnya, transaksi yang ke-10, perusahaan melunasi hutang dagang atau hutang usaha atas transaksi tanggal 8, yaitu berupa pembelian peralatan 2 hari yang lalu, yaitu sebesar sisanya 5 juta dengan menggunakan alokasi kas di Bank Mandiri. Ya, kita catat. Yang pertama kita kasih nomor urut jurnal umum 10, kemudian tanggal 10 Januari, memo pelunasan pembelian peralatan. Akun yang kita panggil yaitu yang pertama kita debit adalah hutang usaha. Ya, karena kita gunakan link account, pilih OK. Jumlahnya adalah 5 juta. Kemudian untuk alokasi pembayarannya yaitu kas di bank. Ya, kita kredit 5 juta. Pastikan jumlah debit dan kredit sudah seimbang atau sama, sehingga saldo out of balance-nya sudah 0. Kalau sudah seimbang atau sama, kita boleh mencatat transaksi tersebut dengan menekan tombol record. Ya, selanjutnya kita lanjutkan transaksi berikutnya yaitu tanggal 11 atau jurnal tanggal 11. Membayar retribusi bulanan sebesar Rp50.000. Dana diambilkan dari kas. Kita menggunakan fasilitas requiring. Ya, jadi untuk transaksi nomor 11 kita masukkan nomor jurnalnya yaitu JU-11 tanggal 11. Memo keterangan singkat yaitu pembayaran sumbangan. Untuk akun yang digunakan yaitu biaya lain-lain.
kita entrykan nomor transaksinya nomor 9, biaya lain-lain 9-1.300, jumlahnya Rp50.000. Kemudian alokasi pembayarannya yaitu kas. Ya, pastikan jumlah debit dan kredit sudah sama. Nah, dan out of balance-nya sudah 0. Karena transaksi ini digunakan requiring, fasilitas requiring yaitu fasilitas yang disediakan oleh program Mayop untuk mencatat transaksi yang sering dilakukan atau transaksi yang berulang-ulang. Akan lebih efektif jika digunakan requiring. Sehingga pada saat transaksi itu muncul, ya, kita tinggal memunculkan transaksi tersebut, yaitu use requiring. Kita tinggal hanya mengganti tanggalnya. Nah, transaksi requiring efektif apabila, ya, jumlah atau nominal transaksinya adalah sama. Misalkan untuk pembayaran gaji karyawan yang jumlahnya sama setiap bulannya, kita dapat menggunakan fasilitas requiring. Ya, caranya yaitu untuk transaksi kita entrykan seperti biasa, kemudian tekan tombol save requiring. Nah, di sini untuk keterangannya ada pembayaran sumbangan, frekuensinya ini adalah dicatat setiap bulan. Jadi nanti setiap bulan kita tinggal ganti transaksinya. Kemudian kalau sudah tinggal save requiring. Ya, seperti ini. Jadi kalau kita mau menggunakan requiring nanti tinggal use requiring. Untuk sementara kita catat dulu record. Nah, jadi begitu kita catat record, kita bisa menggunakan requiring. Ini sudah ada transaksi yang pertama. Tinggal select transaksi yang menggunakan requiring ini. Karena baru satu, maka yang muncul adalah satu. Oke ya. Selanjutnya yaitu tanggal 12 Januari. Perusahaan menyelesaikan jasa rias pengantin senilai 7 juta rupiah, tetapi belum dibayar. Ya, transaksi ini kita catat jurnalnya yaitu JU, lanjutannya strip 12, tanggalnya adalah 12 Januari, memo adalah penyelesaian jasa rias pengantin. Untuk akun karena belum selesai, maka pendapatan jasa rias pengantin, ya, dicatat sebagai piutang usaha karena kita belum melakukan penerimaan uang. Nah, karena akun piutang usaha juga di link akun, pilih ya link akun atau oke, klik oke. Jumlahnya tadi sebesar 7 juta rupiah. Kemudian kreditnya yaitu pendapatan jasa rias pengantin atau 4-1.300 di sebelah kredit. Nah, seperti ini. Jumlah debit dan kredit seimbang atau out of balance sudah 0. Sehingga kita tinggal menekan tombol record. Selanjutnya, transaksi yang berikutnya yaitu transaksi 13, tanggalnya 14. Perusahaan membayar biaya air sebesar Rp300.000. Dana diambilkan dari kas. Ya. JU strip 13. Tanggalnya 14. Memo pembayaran biaya air. Untuk akun yang dipanggil, akunnya gabungan yaitu beban listrik dan air. Kita pilih beban listrik dan air. Jumlahnya adalah sebesar 300.000. Kemudian untuk alokasinya diambilkan dari kas yang ada di perusahaan atau kas saja. Ya.
Pastikan jumlah debit kredit sudah seimbang dan out of balance sudah 0. Kemudian kita tekan tombol record. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi nomor 14. Perusahaan membayar biaya asuransi sebesar Rp700.000. Dana diambilkan dari kas yang ada di Bank Mandiri. Kita tulis nomor jurnalnya JU-14, tanggalnya adalah 16 Januari. Ya, kita ketik tanggalnya 16 Januari. Memo pembayaran premi asuransi. Ya, untuk akun kita panggil beban asuransi nomornya 6/1600. Jumlahnya 700.000. Kemudian alokasi pembayarannya adalah kas di bank. Ya, taruh di sebelah kredit, tekan tab, kemudian enter. Pastikan jumlah total debit dan kredit sudah sama 700 dan out of balance-nya sudah 0. Kemudian tekan tombol record. Selanjutnya yaitu transaksi nomor 15. Kita ketikkan JU-15, tanggalnya yaitu 18. Tanggal 18 perusahaan menerima pelunasan jasa rias pengantin sebesar 7 juta rupiah, yaitu jasa rias pengantin yang diselesaikan tanggal 12 Januari. Alokasi penerimaan yaitu kas. Ya. Untuk memo kita isikan pelunasan jasa rias pengantin. Jadi karena transaksi sebelumnya sudah kita catat pada piutang usaha, maka kita masukkan alokasi penerimaannya yaitu pada akun kas. Kita panggil akun kas. Jumlahnya sebesar 7 juta rupiah. Kemudian yang dikredit yaitu piutang usaha. Piutang usaha berkurang karena sudah dilakukan pelunasan. Ya, pilih OK karena akun ini di link. Pastikan bahwa debit adalah kas, kreditnya adalah piutang. Setelah jumlah debit dan kredit seimbang dan out of balance sudah 0, kita bisa menekan tombol record. Ya, kita klik tekan tombol record. Selanjutnya yaitu transaksi nomor 16. Tanggalnya yaitu 20 Januari. Perusahaan membayar biaya telepon dan langganan internet sebesar Rp600.000. Dana diambilkan dari bank menggunakan recurring. Memo kita isikan pembayaran biaya telepon dan internet. Untuk akun yang dipanggil yaitu biaya telepon dan internet nomornya 6/1900, jumlahnya sebesar Rp600.000. Kemudian alokasi pembayaran yaitu menggunakan kas di bank. Ya. Pastikan untuk membuat recurring kita pilih save recurring. Ya. Setiap bulan startingnya kita mulai tanggalnya adalah 20 bulan 1 2021. Ya, kemudian kita pilih tombol save. Ya, setelah itu tekan tombol record.
Jadi kita sudah membuat dua transaksi recurring, yaitu pembayaran biaya telepon dan sumbangan. Ya, tekan cancel. Selanjutnya transaksi nomor 17, yaitu JU strip 17 tanggal yaitu 25 Januari. Ya, untuk transaksi nomor 17 atau tanggal 25, perusahaan membayar biaya listrik bulanan sebesar Rp500.000. Dana diambilkan dari kas. Ya, untuk memo kita isikan pembayaran listrik. Untuk akun kita gunakan pembayaran listrik dan air karena digabung. Untuk jumlahnya sebesar Rp500.000, diambilkan dari kas. Ya. Setelah transaksi dibuat, pastikan bahwa jumlah transaksi debit dan kredit sudah seimbang dan out of balance sudah 0, sehingga kita bisa melanjutkan proses pencatatan. Ya, tekan tombol record. Selanjutnya yaitu transaksi nomor 18 atau transaksi yang terakhir. Perusahaan membayar gaji karyawan sebesar Rp2 juta. Dana diambilkan dari kas. Ya, untuk memo kita isikan pembayaran gaji. Untuk akun yang dipanggil yaitu nomor 6, beban gaji karyawan, yaitu nomornya 6/1700, jumlah Rp2 juta. Kemudian akun yang digunakan untuk membayar adalah kas. Tekan tab. Ya, pastikan bahwa jumlah debit dan kredit sudah sama atau seimbang dan out of balance sudah 0. Kemudian tekan tombol record. Jadi untuk yang transaksi ini kita hapus. Ya, untuk hasil dari transaksi yang sudah dicatat, kita dapat melihat di sini yaitu pada transaction journal. Ya. Pilih general journal karena jurnal umum, kemudian pilih tanggal yang mau ditransaksi. Pilih tanggal yang akan ditampilkan yaitu mulai date from sampai dengan tanggal misalkan 31 bulan 1 2021 misalkan seperti ini. Maka transaksinya yang muncul ini adalah 18 transaksi yang sudah kita buat. Nah, di sini ada general untuk mencatat, untuk menampilkan. Di sini ada opsi yang pertama yaitu general, yaitu untuk menampilkan seluruh jurnal umum yang mau ditampilkan dari tanggal sekian sampai sekian. Kemudian di sini ada disbursement, transaksi pengeluaran, karena kita tidak menggunakan modul banking sehingga tidak ada. Kemudian di sini ada transaksi penerimaan, karena ini berasal dari jurnal penerimaan kas, kita tidak menggunakan modul penerimaan kas atau banking juga tidak ada. Di sini transaksi sell juga tidak menggunakan, transaksi purchase tidak ada, inventory tidak ada. Ini adalah all transaction atau seluruh transaksi dari general sampai inventory. Selanjutnya kita coba untuk memunculkan laporan yang sudah kita buat, yaitu laporan laba rugi dan laporan neraca. Caranya yaitu di sini pilih report, pilih account. Kemudian pilih laporan yang pertama yaitu neraca. Lakukan pengaturan pada customize, yaitu untuk neraca pilih bulan Januari.
kemudian tekan tombol display. Ya, dari laporan neraca diperoleh data bahwa total aset sebesar Rp180.700.000, total hutang sebesar Rp26 juta, sehingga diperoleh total aset bersih sebesar Rp154.700.000, dan jumlah aset bersih ini sudah sama dengan total modal atau equity sebesar Rp154.700.000, atau neracanya sudah seimbang. Ya, kita tekan tombol close. Selanjutnya kita pilih laporan yang kedua, yaitu profit and loss accrual. Lakukan pengaturan pada tombol customize. Ya, untuk bulannya kita pilih dari bulan Januari sampai dengan bulan Januari, tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari. Pilih display. Ya, di sini muncul total pendapatan sebesar Rp22.350.000. Kemudian untuk total beban usaha ada Rp4.100.000, sehingga diperoleh hasil laba bersih operasi sebesar Rp18.250.000, dikurangi dengan total beban lain-lain sebesar Rp300.000, sehingga diperoleh laba bersih sebesar Rp17.950.000. Ya, coba untuk pekerjaan para siswa apakah sudah sama atau belum. Kalau sudah sama, anggap sudah benar untuk pekerjaan para siswa. Demikian untuk materi entry transaksi sampai dengan penampilan laporan keuangan pada pertemuan kali ini sudah selesai. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu mengentry transaksi dengan menggunakan fasilitas modul sel dan modul banking dengan pembuatan item list pada penjualan jasanya. Sekian, sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.